Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu
وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas segala hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas segala nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebagaimana di hari yang mulia ini dan di hari-hari yang lainnya juga, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, yang kita harapkan perjumpaan juga dengan beliau dan syafaat beliau pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ada yang ahli ibadah, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli birrul walidain, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah anugerah dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini memiliki kekurangan, yang mana seorang mukmin ketika sadar kekurangan itu ada pada dirinya, maka hendaknya dia berupaya bagaimana kekurangan itu menjadi lenyap dari dirinya dan kehidupannya. Bukan tentang kekurangan fisik, bukan tentang kekurangan sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan. Tapi yang dimaksud oleh khatib dalam hal ini adalah yakni kita kekurangan air mata, kita kurang menangis, kurang meratapi atas noda dan dosa yang begitu banyak di dalam hati-hati kita. Kita kurang merenung, sehingga seberapa kering air mata kita, seberapa basah air mata kita, itulah gambaran daripada hati-hati manusia. Karena hati itu ada kemungkinan. Kalau hati itu tidak hidup, maka berarti hati itu mati. Kalau hati manusia itu tidak lembut, berarti hati manusia itu keras. Dan hati idza saluhat saluhal jasad kullu, wa idza fasadal jasad kullu. Kalau dia baik hati ini, maka baik seluruh anggota tubuh lainnya. Kalau dia buruk, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut buruk. Kemana kaki kita melangkah? Apa yang dilihat oleh mata kita, yang dinonton oleh mata kita, yang disaksikan oleh mata kita,
Apa yang diucapkan, apa yang keluar dari tutur kata kita, keluar dari lisan kita apa? Apa yang keluar dari anggota tubuh itu, maka itulah gambaran daripada hati manusia. Termasuk apakah kita ini lebih banyak menangis ataukah kita lebih banyak tertawa? Itulah gambaran dan kondisi daripada hati-hati manusia. Dan semestinya kita banyak menangis dalam kehidupan ini. Kalau saja diperlihatkan kepada kita siksa neraka, betapa siksanya, betapa beratnya. Kalau diperlihatkan kepada kita siksa kubur, betapa beratnya, betapa siksanya. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Andai kalian tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada kalian tertawa. Maka perlu kita banyak merenung jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menangisi atas noda dan dosa yang ada di dalam hatinya bukanlah tanda sebuah kelemahan, bukan. Tapi dia merupakan tanda kelembutan hati. Dia merupakan tanda kedalaman iman. Bukankah orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Mereka menangis karena tersentuh dengan ayat-ayat Allah, karena takut kepada Allah, karena rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman-iman mereka. Bertambah iman-iman mereka. Inilah Umar bin Khattab, seorang manusia yang sudah dijamin masuk surga. Beliau diriwayatkan di bawah mata beliau itu ada seperti saluran air mata, saking seringnya beliau menangis. Saking seringnya beliau menangis. Ini menunjukkan kelembutan hati beliau. Dan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kehidupan mereka, hari-hari mereka disertai dengan tangisan-tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jaminan-jaminan surga sudah dipaparkan kepada mereka. Sementara kita, hisab kita masih sangat menegangkan, amal kita masih sangat berantakan. Maka kalau saja untuk merenung, untuk menangis, kemudian kita sulit, maka berarti ada yang menghalangi sulitnya keluar air mata kita ini. Ada sesuatu yang menghalangi daripada keringnya air mata kita hari ini, jemaah sekalian. Tidaklah air mata kita kering, sulit untuk menangis, sulit untuk merenung, kecuali karena dihalangi oleh dosa-dosa yang ada di dalam hati-hati kita. Bukankah hati manusia itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang yang beriman melakukan satu dosa akan ditaruh satu titik hitam di dalam hatinya. Dia lakukan lagi dosa lagi, ditaruh lagi satu titik hitam di dalam hatinya. Lakukan lagi dosa, titik hitam lagi di dalam hatinya. Kalau terus-terusan dosa dia lakukan, dosa kecil, dosa besar dia lakukan, maka bagaimana jadinya hati manusia? Akan hitam pekat.
Oleh karena itu, di dalam syariat ini salah satu yang sangat ditekankan dan dia menjadi salah satu prinsip di dalam agama ini adalah bagaimana senantiasa seseorang memperbaharui imannya setiap hari, setiap saat. Selalu mentazkiyah, mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit yang bisa menghinggap di dalam hatinya. Dan itu salah satu tujuan mengapa Rasulullah SAW diutus kepada kita. Salah satu tugas beliau selain membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, mengajarkan Al-Quran kepada kita, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kepada kita. Kemudian wa yuzakkihim, dan juga untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka beruntung orang-orang yang senantiasa merenung, yang senantiasa menyendiri, lalu kemudian dia bermuhasabah, apalagi kemudian disertai dengan air mata dalam rangka pensucian jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi, binasa orang-orang yang senantiasa terus-terusan mengotori hati-hati mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk bagaimana mensucikan jiwa ini, membersihkan hati ini. Salah satunya adalah senantiasa ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Betul-betul murni ketaatan kita hanya kepada Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Ketika kita menjadi ahli sedekah, murni kita sedekah karena Allah. Ketika kita sujud, murni sujud kita karena Allah. Ketika kita sholat, murni sholat kita karena Allah. Ikhlas ketika kita berpuasa, melakukan amal-amal soleh lainnya. Senantiasa seseorang ikhlas memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak muhasabah. Muhasabah, introspeksi, apa yang saya lakukan hari ini, amalan apa yang saya lakukan hari ini, dosa apa yang saya terjadi. Senantiasa seseorang menghisap dirinya sebelum nanti di akhirat dia yang akan dihisap oleh Allah. Kemudian perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kemudian perbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir habis sholat, zikir sebelum tidur, zikir pagi dan petang, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan zikir yang paling besar salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kemudian senantiasa menghindari dosa, menghindari dosa atau maksiat. Kemudian selalu bersahabat dengan orang-orang soleh. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka sedikit banyaknya kita akan mendapatkan kecipratan dengan kebaikan-kebaikan dan kesolihan yang ada pada orang lain. Kemudian senantiasa istiqomah menuntut ilmu agama, belajar Islam, belajar agama, dan juga mengamalkannya. Kemudian menjaga sholat, khususnya yang wajib-wajib,
Khususnya yang wajib-wajib jangan pernah tinggalkan. Apapun kondisi kita. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, ibadah atau sholat yang sunnah. Kemudian yang ke-9 adalah melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu kita. Mujahadatun nafs. Dan kita memiliki kemampuan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan itu, tinggal kita. Apakah kita mau bersihkan jiwa kita ataukah kita ingin mengikuti hawa nafsu kita? Maka apa pilihan kita? Itulah resiko yang harus kita tanggung nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati seseorang ini sudah bersih atau menuju kepada bersihnya hati, bersihnya jiwa, maka akan mudah seseorang itu meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis. Karena tidaklah air mata ini kering kecuali itu karena dosa-dosa, karena kita belum bersihkan jiwa kita. Dan tidaklah air mata kita ini basah kecuali karena kita rajin mentazkiyah diri kita, membersihkan jiwa kita. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat. Tentang orang yang kemudian bisa menangis karena takut kepada Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat 'ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah di saat sendirian, kemudian berlinang air matanya. Ketika air matanya berlinang, ini menunjukkan kejujuran imannya, menunjukkan tentang kebenaran daripada keimanannya, kebersihan jiwanya, dan bukan tanda kelemahan sama sekali, tapi dia adalah kelembutan hati dan kedalaman iman, sebagaimana kata para ulama. Juga ada hadis yang mengatakan bahwa ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun tahrusu fi sabilillah, adalah mata yang digunakan untuk begadang, tidak tidur, karena berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, negara kaum muslimin, untuk menjaga negeri kaum muslimin, berjuang di sana sehingga mereka rela meninggalkan tidur mereka yang nyenyak untuk kemudian mata mereka melihat dan memberikan keamanan sebagai izzah untuk agama ini. Maka itu adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang kedua adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa di antara kita. Beliau adalah teladan kita, dan beliau pula adalah orang yang paling banyak menangis dalam kehidupan ini. Suatu ketika dibacakan kepada beliau oleh Ibnu Mas'ud ayat-ayat Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran, bacakan kepada Al-Quran. Maka membacalah Ibnu Mas'ud Al-Quran sampai ketika pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka kemudian Ibnu Mas'ud berhenti membaca. Lalu dia mengatakan fara'aitu dumu'ahu tasil, dan aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berlinang air mata membasahi janggut beliau. Karena begitu beratnya dia membayangkan hari kiamat nantinya. Dia akan menjadi saksi atas umat ini, atas kita semua. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang dikenal juga dengan lembut hatinya. Beliau kalau memimpin sholat akan terdengar gemuruh di dalam hatinya. Akan lebih banyak menangis, dia kadang tidak mampu melanjutkan ayat demi ayat karena tersentuh dengan ayat-ayat Allah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Khattab, kalau beliau bangun untuk sholat malam, sampai kepada ayat-ayat yang menyentuh jiwa, beliau menangis sejadi-jadinya. Bahkan diriwayatkan kadang beliau sampai jatuh sakit. Orang-orang mengunjungi beliau karena sakitnya itu. Ternyata sakitnya beliau karena dahsyatnya tangisan-tangisan beliau. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, beliau menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, ketika dibacakan kepada engkau tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau melihat kubur, engkau menangis. Kami lihat engkau menangis." Sampai membasahi janggut beliau tangisan-tangisan itu, air mata beliau. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kubur ini adalah tahapan pertama dari perjalanan akhirat. Siapa yang bisa melewatinya, maka akan lebih ringan bagi setelahnya. Siapa yang sulit di dalam kubur ini, maka akan lebih berat bagi setelahnya. Ali bin Abi Thalib, ketika malam hari, beliau bukan tidur, tapi beliau di malam hari menyendiri, keluar untuk merenung, sampai dia memberikan kesimpulan seolah-olah dia sedang bercakap dengan dunia ini. "Wahai dunia, aku telah mentalakmu dengan talak 3. Artinya aku telah menceraikanmu, wahai dunia. Aku tidak butuh lagi denganmu. Aku telah membongkar kedokmu, tipu dayamu. Sesungguhnya umurmu sangat singkat dan tipu dayamu sangat besar. Sementara perjalananku panjang, amalku sangat singkat, dan perjalananku sepi hanya sendirian." Beliau menangis. Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah, beliau juga menangis karena ibunya sudah didakwai, sudah diajar untuk masuk ke Islam. Beliau sering menangis, belum mendapatkan hidayah. Ketika masuk Islam akhirnya dengan izin Allah ibunya, beliau kembali menangis karena terharu. Pertanyaannya, air mata kita yang jatuh hari ini atau sebelum-sebelumnya itu karena takut kepada Allah atau karena duniawi? Inilah keteladanan dari orang-orang soleh terdahulu, Nabi dan sahabat-sahabatnya, menunjukkan bagaimana kelembutan hati mereka dan kebersihan jiwa mereka. Contohilah mereka, orang-orang yang bersih hati mereka, sehingga pantas kalau mereka mendapatkan naungan-naungan dari Allah, mendapatkan jaminan surga. Maka berimanlah seperti iman mereka. Lembutkan hati kita seperti lembutnya hati mereka. Kalau tidak bisa sama, minimal mendekati seperti mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah, kalau mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, maka sungguh mereka sudah mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, dan senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah membersihkan hati-hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayyuhal muslimun, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya hadi.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين في غزة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن